Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Azrani dengan NIM 20.30039. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang Is Conservation Basic Income a Good Idea? Baiklah, langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu tujuan dari judul saya, untuk berkontribusi pada kesengajaan dalam literatur dengan terlebih dahulu meninjau literatur secara singkat untuk kasus yang mendukung dan menentang pemberian uang tunai, mengembangkan alat baru untuk mendorong tindakan konservasi. Pendapatan Dasar Konservasi atau CBI baru-baru ini diusulkan sebagai cara menggabungkan tujuan lingkungan dari instrumen berbasis pasar dengan dampak sosial positif dari program bantuan tunai, sehingga menerapkan kebijakan konservasi dan membentuk penyerapannya, memberikan wawasan tentang penerapan pemberian uang tunai untuk konservasi di dunia nyata, dan apakah CBI dapat digunakan secara tertulis, secara realistis. Teorinya, penggunaan instrumen berbasis pasar atau MBI dimaksudkan untuk menggunakan atau membangun pasar yang memberikan nilai uang pada jasa yang disediakan oleh ekosistem, sehingga menciptakan insentif untuk konservasinya, sekaligus memberikan pendapatan untuk penghidupan pedesaan. Pemberian uang tunai, yakni di mana rumah tangga miskin menerima bantuan uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Studi kasusnya yaitu pendekatan studi multi kasus dengan wawancara mendalam. Kelompok fokus pada survei dapat memberikan wawasan tentang pendapat dan dampak yang dirasakan oleh anggota masyarakat yang menerima pembayaran, dan apakah terjadi perubahan perilaku. Pendekatan eksperimental memvariasikan persyaratan studi percontohan dalam kaitannya dengan ukuran, frekuensi, dan metode pembayaran. Masih dapat memberikan wawasan yang lebih besar tentang apakah dan bagaimana variasi dapat diterapkan. Pada akhirnya, studi perlingkupan ini menunjukkan bahwa CBI memiliki beberapa dukungan untuk digunakan dalam mencapai hasil pembangunan dan konservasi. Persis seperti apa bentuknya dan dampak dari keputusan semacam itu harus menjadi subjek penelitian di masa depan. Objek penelitian di sini mencakup persyaratan untuk mengontrol orang, situasi, dan alam baik oleh orang lain maupun yang melekat dalam praktik dan sistem saat ini. Memahami variabilitas lintas konteks geografis dan temporal, mencakup heterogenitas karakteristik yang ada saat ini antara individu, komunitas, dan geografi, serta variasi yang dapat terjadi dari waktu ke waktu. Ini mencakup pentingnya mengenali bagaimana hal-hal berubah dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Dampak yang terlihat karena perubahan tersebut dan bagaimana hal itu dapat dikendali. Teknik analisis data di sini menggunakan desain penelitian metode campuran, mengumpulkan data primer dan kuesioner kuantitatif bersama dengan wawancara kualitatif semi terstruktur untuk menilai persepsi pemberian uang tunai untuk konservasi secara umum dan CBI khususnya di kalangan profesional konservasi. Memahami pandangan para profesional memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dan konsep tata kelola lingkungan mungkin. Jadi kesimpulannya di sini yaitu dugaan kelemahan baik dalam konseptualisasi maupun dampak instrumen konservasi berbasis pasar telah menyebabkan seruan untuk bentuk konservasi baru. Dengan mengeksplorasi persepsi para profesional konservasi, mengamati dengan studi perlingkupan bahwa ada potensi dukungan untuk CBI dan bentuk lain dari pemberian uang tunai yang akan digunakan untuk konservasi. Hal ini terlepas dari risiko yang terlihat dari program bantuan tunai, seperti menciptakan ketergantungannya. CBI tidak mungkin selalu bersifat universal dan mendasar. Sebaliknya, CBI dapat dikembangkan sebagai seperangkat prinsip yang menyediakan kerangka kinerja untuk program-program yang dipesan lebih dahulu untuk dikembangkan dengan masing-masing komunitas. Apa prinsip-prinsip itu dan seberapa ketat program individu harus mematuhinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.